Selamat malam semuanya. Ketemu lagi di IG Live hari Minggu. Hari ini tanggal 16. Ya, bentar. Iya deng, 16 Maret 2023. Ya, malam teman-teman pasti yang sedang ibadah puasa, sudah buka puasa semuanya. Oke, ya malam. Ya, sudah ada beberapa request saham yang masuk ke IG Story. Ada DCII, MTEK, Akra, BCA, Pawon, Cepin, BRPT, SMA, dan ada yang nanya tentang musim dividen. Iya. Oke, malam semuanya. Oke, kita bahas satu persatu. Nanti kalau teman-teman ada yang mau tanya request yang lain bisa langsung di kolom komen ya. Oke, yuk saya balik dulu layarnya. Sebelumnya kita lihat IHSG dulu ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Nah, ini bentukannya. Oke. Malam-malam semuanya. Oke, ini kita lihat BCA dulu ya. Kita lihat IHSG dulu. Jadi IHSG minggu ini ditutup melemah di level 6515. Deg-degan sih dengan posisi yang sekarang ini. Kenapa? Karena level pentingnya IHSG itu ada di 6500. Nah, saat ini dia deketin lagi tuh ke area 6500. Jadi kedepannya IHSG masih bergerak di rentang 6246 sampai 6818. Selama dia bisa bergerak di atas 6532, potensi untuk menguatnya tuh lebih besar gitu. Nah, sekarang ini ya di tengah-tengah itulah, di antara itu. Jadi bisa ke atas, bisa ke bawah. Supportnya saat ini ada di 6509, 6385, 6246. Semoga nggak terus turun ke bawah ya, ke 6246 untuk IHSG gitu. Jadi ya minggu ke depan kira-kira seperti itu level penting yang perlu diwaspadai. Terus kita akan lihat DCII. Nah, ini sempat ditanya juga nih sama teman lari saya ya. Jadi DCII itu naiknya tuh lumayan ya, cepat banget ya naiknya dari level 46.000 sampai 220.000 ya. Tapi seperti kita tahu lah ya, jadi kalau yang naiknya kayak gini baliknya juga bisa tiba-tiba. Jadi harus diliatin, terus nggak boleh greedy sih gitu. Nah, kalau ini diukur pakai Fibonacci, level tertingginya si DCII kemarin itu sampai 226.150. Di sini di ukuran di hitungannya si Fibonacci di 224.600 tuh ya. Nah, kalau teman-teman coba deh, ini kan DCII di time frame weekly. Teman-teman bisa ketemu nggak? Ini candle apa namanya? Coba lihat sebentar. Itu candle apa namanya nih yang muncul di DCII? Kok hilang? Tes. DCII yang udah punya buku ini boleh dilihat. Yang udah punya buku ini atau ini. Bukan. FX bukan ya. Ini candle maut. Kalau misalnya, halo Om Yusa. Halo Yano. Yuk, DCII.
Ada yang udah tahu namanya. Ini kalau saya ya, misalnya lagi mantau ya, terus market lagi berlangsung gitu ya, belum tutup, terus muncul candle kayak gini, kalau saya langsung buang kiri gitu. Kalau saya ngelihat yang kayak gini, apalagi ngelihat ini naiknya, lihatnya dari 40.000 udah sampai 224.000 gitu. Jadi udahlah. Terry Chandra, malam, toko Jojo, Ibu L yang pasti candle jualan, nggak tahu deh namanya, pokoknya tuh candle jualan. Iya, berpotensi jadi shooting star. Iya, ini shooting star. Ya, jadi kalau berikutnya dia ditutup di bawah, ini kan weekly ya, ditutup di bawah 169 itu confirm shooting star. Ini DCII Mas Ayu. FX bukan inverted hammer. Kalau hammer itu adanya di bawah, tapi ini adanya di atas ya. Jadi nggak boleh terbalik gitu. Bukan inverted hammer. Ini shooting star. Ya. Memang inverted hammer bentuknya kayak gini. Tapi munculnya bukan di puncak pergerakan harga, tapi munculnya di lembah pergerakan harga. Saya kasih lihat ya, inverted hammer. Jadi teman-teman, nama boleh sama, tapi kemunculannya di mana dulu gitu ya. Sebentar, saya kasih lihat bentukan inverted hammer. Jadi beda ya teman-teman, jangan sampai salah sebut. Ini shooting star. Bentar, saya mau kasih lihat. Ya elah, gimana sih? Ini inverted hammer. Ini shooting star. Sih? Beda kan? Tuh. Ya, jadi kemunculannya di mana? Itu beda namanya gitu. Nah, itu shooting star. Oke, malam ini saya mau kasih giveaway deh. Satu giveaway ini ya, buat teman-teman yang mau belajar ini tentang Fibonacci. Satu poster ya, Fibonacci analisis. Ini bagaimana cara narik Fibonacci, karena tadi di IG story ada yang ketik Fibonacci. Gimana ya? Kalau kamu belum beli buku Fibonacci saya, ya udah, itu saya kasih posternya aja. Tapi nanti giveaway ya teman-teman di akhir live. Oke? Firdi udah dapet ya kemarin posternya yang chart pattern kalau nggak salah ya. Baru lagi warna hitam. Ya dong. Ya. Ini Fibonacci analisis ya. Jadi nanti teman-teman ada giveaway di akhir. Nah, ganteng terus. BBRI graveyard ya Ci. Coba ya, saya lihat. Oke, saya cerita DCI dulu. Ini di weekly udah keluar shooting star kayak gini. Kalau saya mah kabur. Tapi saya nggak ini loh ya. Bukan nyuruh, terserah teman-teman aja. Nah, kita buka di daily. Tuh, serem nggak tuh? Nih. Ya, ini udah besok. Kalau besok sih ya mudah-mudahan masih yang punya barang, mudah-mudahan masih bisa dikasih jalan keluar gitu. Ini daily, lihat ya, ini kan arah gitu, ya udah gitu ya. Ini DCI. Sekarang kita lihat BBRI graveyard di daily. Ini dojinya graveyard, ya betul ya, ini graveyard doji. Nah, doji itu intinya sih indecision ya. Jadi tolong ntar ya, ada pesanan online 205 Raf, cash iya betul, ini graveyard ya.
indecision, tapi ini memang tekanan jualnya masih gede. Nah, sekalian saya bahas tentang dividen ya kan. Di IG story juga pada nanya tentang musim dividen. Jadi untuk BBCA, ini BBRI ya. BBRI itu akan RUPS tanggal 24 bulan 3 gitu ya. Terus berarti 24 minggu depan ya. Terus ini BBCA. Oke. BBCA udah keluar beritanya bahwa dia akan kasih dividen tunai itu 250. Kumnya tanggal 20 minggu depan juga kumnya. Nanti di transfernya tanggal 11 April tuh ya. Jadi hiburan tuh yang BBCA-nya tuh. Ya kan? Kalau yang udah yang sudah punya ya lagi di sini gitu ya. Lagi di area support tahun 2024 bulan Mei gitu ya. Ini untuk BBCA. Terus BBCA kalau teman-teman lihat ini di sini masih bergerak di channel downtrendnya ya, dari sejak bulan Oktober sampai sekarang masih bergerak turun. Pembalikan arahnya belum confirm gitu ya. Jadi belum ada tanda-tanda pembalikan arah, belum ada tanda-tanda keluar dari sini ya, dari channel turunnya ini gitu. Jadi masih ada di kisaran support di bulan Mei, yaitu di level 8.700-an. Terus kita lihat lagi BMRI. BMRI ini akan RUPS juga tanggal 25 Maret sama gitu ya BMRI, apalagi bentukannya kayak gini. Kita pakai chart weekly aja jadi lebih simpel. BMRI ini ada pola double top. Nah, Cilinda ngomong apa lagi? Bentar ya. Saya buka ininya biar gampang. Nih ada chart pattern, poster chart pattern. Ini double top. Ya, ada poster chart pattern double top. Kalau mau yang lebih detail ada di buku cara asik belajar Fibonacci yang kedua. Nah, ini double top. Tuh ya, jadi memang setelah dia menembus ke bawah neckline itu confirm para double topnya itu di level 5650, sekarang udah di 4740. Supportnya sekarang itu ada di sekarang ya, ini dia lagi ada di area support Fibonacci di 4670 4590 ya, more or less 4600-an lah ya. Dan selama 3 minggu ini dia masih bergerak di rentang 4.550 sampai 5.075. Jadi kayak masih ya sideways gitu. Lagi mencoba bertahan gitu ya. Kalau dibilang sudah balik arah belum gitu ya, masih belum ada konfirmasi untuk si BMRI ini gitu. Ya. Terus Mason Chan pasternya udah ada di Topet. Udah. Udah ada yang beli kok kemarin ya di Tokopedia-nya yang Fibo Princess ya gitu. Terus data gimana besok? Aldi. Oke. Ini BMRI udah clear ya, dia mau RUPS. Terus bentar. Abis ini BBNI kita lihat, ini juga mau RUPS. Jadi Big Four Bank ini akan RUPS minggu depan gitu. Nah, BBNI 4.200, teman-teman bisa lihat di sini ada angka saya ya, jadi kuncian lah kayak gitu. Jadi BBNI ini lagi mencoba bertahan di atas 4.260. Saat ini BBNI di 4.430. Kayak mobil tuh lagi ngerem gitu ya, lagi pelan-pelan mau belok balik arah, asik ya, lagi pelan-pelan mau balik arah gitu ya. Nah teman-teman, BMRI ini bocoran ya, all time high-nya tuh masih jauh banget, 10.850. Jadi ini lagi diskon gede gitu sih ya. Itu sekadar info aja sih ya. Jadi BBNI ini lagi ada di sini gitu ya. Ya untuk teman-teman yang memang investor gitu, terus memang ngincer dividen, belinya pas lagi diskon gak sih gitu, bener ya pas lagi diskon kayak gini, dan dividen yieldnya jadi menarik kan dengan diskonnya sebesar ini gitu ya. Oke, sekarang Aldi tanya data, saya bukain data ya. Data gimana data gimana? Coba deh saya tanya teman-teman yang lain aja deh yang komen. Kalau saya sih ya
Gimana teman-teman? Teman-teman deh yang komen deh. Menurut teman-teman data bagaimana nih? Ya, bulan nih habis ini ya saya review si Antam. Sekarang kita sama-sama lihat ini chart data. Menurut teman-teman gimana tuh data? Duh, nih ya, ini level saya gedein. Itu level Fibonacci-nya udah kelihatan. Ini weekly. Gimana? Data. Skip. Ya udah. Firdi no, iya. Albert Selatan, iya. Adi masih serem, iya. Gitu ya. Tadi yang tanya data. Jadi kalau lihat kayak gini potensi turunnya tuh masih gede sih. Ya jadi kalau belum punya barang tentu pilihan saya sama seperti teman-teman yang tadi komen. Ya Aldi ya. Jadi kayaknya penurunannya masih gede. Ini kan weekly, kita lihat daily ya. Tuh. Gitu ya. Supportnya ada di sini di 920, 815 gitu. Nah, ini kalau kamu lihat di daily ini ada tidak sempurna, tapi kita bisa lihat ini ada top yang agak-agak mirip gitu. Jadi masih terbuka potensi pelemahan sih gitu ya untuk data. Terus ada yang tanya MTEK ya tadi di IG story. MTEK kayak gini teman-teman, ini supportnya ada di 400 gitu ya. Jadi kalau nggak bisa bertahan di atas 400, potensi ke 436, resistennya 540 gitu ya. Itu untuk MTEK. Kemudian Akra. Nah, Akra kayak gini teman-teman. Jadi kalau lihat posisi saat ini di level 1140, ini sih dia lagi ada di area support trend line gitu ya. Nah, apakah sudah ada pembalikan arah, sudah confirm belum sih? Nah, kalau dia mau mempertahankan uptrendnya yang dia sedang bangun dari sejak bulan Februari 2025, dia harusnya bisa bertahan di atas 1130-an ini dan bergerak di rentang atasnya sampai ke 1260. Tapi bila penurunannya masih terbuka, maka ada potensi masih ke 1075 gitu ya untuk Akra. BBCA tadi udah, sekarang saya bacakan Pawon. Pawonnya begini teman-teman ya, jadi masih bergerak di rentang kisaran 400, 372, 368 sampai 420 gitu ya. Masih ada potensi kalau dia melemah menguji 372 untuk Pawon. Kemudian Cevin, Kelipan Finance. Ini saya pakai chart weekly ya teman-teman. Cevin ini masih kayak gini tuh masih ya masih turun menghujam bumi sih. Level supportnya memang di kisaran 282, sekarang 300. Kalaupun Cevin menguat, maka dia akan berhadapan dengan resisten terdekatnya dulu di 310. Kalau ini cukup kuat ya, resisten cukup kuat, 300 sampai 310 ini resisten cukup kuat. Kalau dia nggak bisa ditutup di atas itu, ya potensi dia bergerak lagi ke bawahnya, tes 264 kemudian 224. Itu Cevin. Terus BRPT. Oke, BRPT saya lebih seneng lihatnya pakai ya ini weekly, lebih jelas dilihatnya. Jadi BRPT itu di 785. Jadi rentangnya sempit ya pergerakannya. BRPT itu 785 840 gitu ya. Kalau dia nggak kuat ke atas 785 ke 755 gitu sih. Itu untuk BRPT. Kemudian SCMA. SCMA begini ya, dari bulan November menguat ya. Nah sekarang sedang melemah dalam 3 minggu belakangan ini. Supportnya ada di sini 156, resistennya di 204 nih si SCMA. Jadi memang arahnya sekarang lagi melemah dulu gitu ya. Kemudian tadi ada yang tanya Antam, Kak Lani ya. Oke, Antam begini ya. Antam dari sejak
ini ya, Antam dari sejak bulan Juni 2024. Lama ya, dari tahun lalu gitu ya, dia bergerak rapi, bergerak naik. Nah, di sini ada triangle di November, dan dia memilih di sini sih di bulan Februari dia memilihnya naik gitu. Tapi kayaknya Antam tuh apa ya, kalau bahasa saya timik-timik, naiknya pelan-pelan gitu ya, selangkah demi selangkah. Nah, Antam punya support itu ada di 1525. Di minggu ini dia sempat menyentuh level 1465 gitu ya. Nah, ini kurang apa sih, ya perlu diwaspadai lah. Yang penting dia bertahan di atas 1525 di sini ya. Selama dia bisa bertahan di atas 1525, ada potensi 1590. Tapi waspada kalau Antam udah ditutup di bawah 1525, ya berarti dia akan ke 1395 gitu sih ya. Itu untuk Antam. Coba saya scroll lagi. Tadi belum kelihatan ini apa chatnya. PT ganteng terus, lucu nih namanya nih, jadi panggilnya si ganteng dong. PTRO sama TPIA tuh gimana tuh? Ada yang ngelihat pola apa di sini? Ya, ayo kita sama-sama belajar. Ada yang ngelihat pola apa di sini? Ayo, PTRO. PTRO di weekly. Nah, yang udah punya chart pattern di sini, yang udah mana ya? Ini yang udah punya ini Fibonacci Quick Notes-nya, silakan dibuka contekannya. PTRO. Bukan, chart pattern. Jadi beda ya. Kalau chart pattern dengan candlestick pattern beda ya. Ini chart pattern. Ini candlestick pattern ya. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau candlestick pattern itu candle-candlenya, kalau chart pattern itu lebih gede lagi. Oke ya. Coba saya lihat. KTV.top bukan. Ivan, oke, Firdi GGRM abis ini. Ivan triangle betul, tapi lebih detail. Triangle yang bagian mana nih? Triangle-nya yang kan triangle ada 3 tuh. Triangle-nya yang mana? Albert cup and handle terbalik. Bukan ya. Kalau cup and handle terbalik tuh inverted cup and handle. Dot top juga bukan. Pennant bukan. Shooting star bukan. Karena yang saya tanya chart pattern, bukan candlestick pattern. Lihendra bearish engulfing bukan, karena bearish engulfing itu candlestick pattern. Nah, saya tanya tuh chart pattern. Evening star juga bukan. Ivan Fido trillionaire ascending triangle bukan. Bullish flag juga bukan. Jadi Ivan yang benar, descending triangle nih. Oke? Kebayang? Descending triangle ya. Saya gambarin ya. Ini tuh. Oke. Jadi PTRO ini support yang perlu diwaspadai adalah 2870. Ditutup di bawah 2870, maka targetnya setinggi ini. Kamu proyeksiin ke sini. Nah, ngukurnya kalau pakai Fibonacci tuh enak ya. Kalau yang penting harus bisa ngukur manual dulu sih. Tapi itu untuk triangle apa sih PTRO seperti itu. Jadi neckline-nya 2870 ya untuk PTRO. Oke. Falling wedge bukan, kebalikannya bukan ya. Jadi udah ya, descending triangle. Oke. Terus kita lihat TPIA-nya. TPIA. Ingat tadi itu weekly loh ya. Nah, TPIA ini kayak gini, ini weekly juga, weekly. Jadi TPIA itu
dia ada support di 6425. Ini support kuat ya dari sejak November 2024. 6425 ini. Kalau 6425 ini ditembus ya dia arahnya bergeraknya ke sini gitu ya. Terus tanya Mayor. Mayor lagi sideways ya. Oh, bukan sideways, maksudnya selama 3 minggu belakangan ini dia bergerak bertahan, mencoba bertahan di sini di 2150 gitu. Ya, berarti rentang pergerakan ke depan-depannya bisa 2150, 2340 gitu. Nah, kalau dia ditutup di bawah 2150 ke 1975. Ini untuk Mayor. Terus GGRM. GGRM-nya gini. Wow. Saya buka chartnya monthly deh, saking tajamnya penurunan tuh. GGRM memang dividennya gede, tapi tahun lalu dia nggak bagi dividen ya. Jadi sedih banget kalau investor tuh kita udah simpan gitu, apalagi lagi floating loss gini kan, kalau dapat dividen lumayan gitu ya. Tapi kalau ini tahun lalu sih dia nggak kasih dividen. Nah, GGRM tuh 10.400. Teman-teman kalau lihat GGRM ini, makanya kenapa takut banget yang namanya candle shooting star. Ini di monthly. Kalau teman-teman lihat di time frame yang lebih kecil, ini ada shooting star-nya dan itu tajam banget ya, shadow-nya itu tajam banget. Nah, sekalian ngejelasin gitu ya. Jadi confident terhadap analisa teknikal buat saya pribadi. Confident terhadap analisa teknikal itu ketika kita sembari belajar terus sembari mengamati gitu ya. Saya kan belajar analisa teknikal untuk CFD aja, dari CFD aja dapetnya 2017 gitu. Belajar analisa teknikal itu udah dari 2010 gitu. Nah, di sepanjang perjalanan itu kita kan bener gak sih ya market akan bergerak seperti ini? Ini ilmu nih bener apa enggak? Tapi ketika melewati waktu dan teman-teman ngelihat sendiri betapa ilmu itu bener gitu, kayak saya ngeliat shooting star itu, kenapa buat saya bisa confident saya akan buang ke kiri gitu, karena saya pernah melewati seremnya market itu langsung turun ketika candle shooting star itu sedang jalan padahal gitu ya. Jadi gimana confident kita itu berkembang ya, harus ngelewatin waktu ya. Jadi ini contohnya salah satu yang saya lihat gitu ya. Salah satu ini waktu candle ini jalan, ini tuh saya mantau nih ya, ini ya. Ini di Maret 2019, bayangin, ini bulan pandemi ya teman-teman. Pagi ini saya lagi lagi ada di meja trading lah tuh. Nih, ini namanya shooting star. Ya, ini di daily ya teman-teman, lihat. Tertinggi 100.975, sekarang 10.400 nih di sini. Ya, di daily 100.975. Ini nggak usah nunggu. Kalau saya ya begitu muncul ini ya saya punya strategi, tapi biasanya saya langsung buang kiri. Kan saya ngelihat gini ya, next ketika ngelihat lagi di saham yang lain ada bentuk kayak gini, itu bikin confident dengan ilmu yang dipelajari. Apalagi kalau misalnya pas kita punya posisi terus kita terselamatkan gitu, jangan greedy lah. Jadi saya mengambil pelajaran sendiri untuk tidak greedy ketika muncul ini. Itu buat saya, kenapa saya bisa confident, karena saya ngalamin gitu. Nah, confident itu kan gak bisa ditransfer ya, kecuali kamu ngalamin sendiri gitu. Ilmu analisa teknikal, garis lah, Fibonacci lah, candlestick lah, chart pattern lah, mungkin buat orang yang baru belajar kayak masa iya sih garis-garis aja kok. Ya nggak apa-apa, karena mungkin mereka belum mengalami gitu. Nah, beda kalau misalnya kita udah ngalamin, confident itu ada gitu. Jadi gimana ya, nggak bisa dipaksain juga orang untuk percaya gitu ya. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa juga, itu kan masing-masing gitu. Jadi kalau dari pengalaman saya kayak gitu. Jadi kenapa saya bilang shooting star itu kalau buat saya sih candle horror gitu ya. Jadi biasanya kalau udah muncul itu saya
gabung dengan strategi. Cuman kalau udah confident banget, udah enggak deh, buang kiri. Kira-kira gitu kalau buat saya, gitu ya. Ini untuk GGRM, balik lagi GGRM. Jadi GGRM itu masih menghujam bumi ya, masih tuh ya, masih ke bawah. Perlu diingat GGRM itu all time low-nya. GGRM itu all time low-nya di 3.500, sekarang di 10.000. Jadi jarak, halo Yuli, jarak dari sekarang ke all time low itu masih ada, masa kita menungguin, nggak tahu juga sih, jaraknya itu masih ada ya 6.000-an gitu sih, gitu ya. Apakah ada kepastian bahwa ketika sampai all time low dia berbalik? Nggak ada kepastian, kita nggak pernah tahu gitu sih ya. Dewi Tuti, shooting star itu baik candle hijau atau merah tandanya mau downtrend? Iya. Jadi teman-teman yang udah baca buku ini ya, kalau di buku ini itu tuh dijelasin, saya ngejelasinnya pakai bahasa sehari-hari gitu. Kenapa? Karena saya sendiri kalau belajar nggak bisa masuk otak kalau bahasanya terlalu jeli ya. Halo Ibu Ani, selamat malam gitu sih ya. Jadi itu untuk GGRM, arahnya masih menghujam bumi ya. Terus ada yang tanya lagi, Ben tolong matiin lampu ini dong. Ada yang tanya lagi tentang WIR. Nah, WIR juga begini, ini monthly ya. WIR itu sekarang kembali lagi ke 98. Kemarin udah sempat ke 100-an ya, ke 100 tuh. Ini kan udah ada resisten di 168, kemarin sampai di 163. Terus balik arah. Ini monthly. Kalau lihat WIR kayak begini, ya udah, ini tinggal jelas di sini ada supportnya di kisaran 90. Ya, tuh. 85-90 seperti itu. Jadi arahnya ya masih seperti ini, tangga-tangganya WIR. Ya. Kemudian tadi ada yang tanya INKP. INKP ini sebenarnya kalau kita lihat pakai PBV-nya sih menarik, tapi kalau secara analisa teknikalnya masih kayak begini gitu. Ngelihat PBV-nya sih di bawah 1, tapi ya masih kayak gini. Oke. Ini kalau saya update dulu INKP-nya. Jadi INKP-nya itu sekarang 4.820. Ada support masih di 3.000 gitu ya. Terus di tahun 2015 itu pernah sampai 735 gitu. Kalau ngelihat kayak gini, ini baru namanya nih. Nah, tadi ada yang nyebut nih. Ayo, sekarang saya tanya. Firdi, ini coba teman-teman, ini candle apa namanya? Saya kasih lihat semua keseluruhannya ya. Tadi udah dijelasin loh di depan loh. Candle apa ini namanya? Ayo. Morningstar itu harus ada 3. Ini baru 2. Ayo. Tadi udah saya jelasin. Ayo. Ini kayak bukan. Tadi di depan udah dijelasin loh. Nah, ganteng, cakep. Ya. Ganteng nih, baru nih, dia nyimak dari tadi. Yes, betul. Ini namanya inverted hammer ya. Cakep Ibu L, Dewi Tuti. Kita mah tiap minggu kalau kayak gini pada pinter semua deh. Ya, ngeles analisa teknikal di IG Live ya. Betul, namanya inverted hammer. Ya. Betul, memang kayak shooting star, tapi dia munculnya di bawah. Jadi namanya inverted hammer. Nggak bawa kamus lagi nemenin bini di salon. Cakep. Ya udah, asik juga ya nemenin bini sembari ini ya, sembari ngeliatin saham ya. Boleh itu perlu nih ditiru sama bapak-bapak yang lain yang ada di sini, daripada bengong ya, mendingan nambah ilmu ya. Ini saham apa? Ini saham INKP, David ya. Ada wifi, iya cakep. Perlu dimaksimalkan. Ada wifi, nemenin bini, ya udah gitu ya. Kalau ibu-ibu nemenin bapak-bapak gunting rambut, ibu-ibu buka online shop. Itu saya ya. Oke. Jadi gini ya. Jadi INKP itu walaupun secara PBV-nya menarik, tapi arahnya masih turun. Jadi gimana nih kalau misalnya teman-teman, saya tanya nih, ini menarik nih gitu ya, menarik PBV, tapi trennya kayak gini. Nah,
analisa udah, nextnya teman-teman mau bagaimana? Dengan analisa seperti itu memang menarik, tapi bentukannya masih gini. Apa action yang mau dilakukan? Coba actionnya gimana nih INKP? Kalau belum punya barang, secara FA menarik, BBV-nya kecil, tapi secara TA masih gini. Nah, secara TA penampakannya begini tuh. Kalau Cu Firdi buy, oke. Adi Sofyan skip. Cuan cicil bawah, ganteng hindari, kan lain-lain bebas boleh. Cicil boleh. Nah, tunggu reversal boleh, ya gitu ya. Jadi kita bisa analisa teknikal, habis itu kita menyiapkan action. Titip sendal dulu itu ada di inverted hammer, boleh titip sendal ya. Kalau saya mungkin saya akan masukin di waiting list, tapi belum ngapa-ngapain gitu. Oke ya, cakep, seneng deh teman-teman. Udah pada udah kebayang gitu. Oke, habis analisa kita mau ngapain? Oke ya. Nah, habis ini video tanya Raja. Oke, sebelum itu ya tadi ada yang nanya wifi. Oke ya. Mau gimana nih? Ini monthly. Ini MTech tadi udah dibacain, tinggal nonton rekamannya. Coba ada yang tahu nggak apa nama candlenya ini? Ayo buka contekan. Nih Firdi nggak ada contekan, nggak apa-apa Fir. Yang lain yang punya contekan, apa nama candlenya? Wifi. Jadi kenapa sih kita nebak-nebak nama candle? Itu sebenarnya nama sinyal ya. Sinyal apa sih yang lagi dikasihin ke yang market lagi ngomong sama kita gitu ya. Kayak dulu ini udah pada banyak yang merit kan. Dulu waktu pacaran kan pasti ngasih sinyal dong, sinyal suka atau sinyal nggak suka. Nah, itu market lagi ngasih sinyal dan kita perlu bisa mengerti gitu, sinyal apa sih gitu. Bukan, belum ada yang ini nih, belum ada yang tepat nih. Ayo, belum. Wah, engulfing apa gitu, Dokter Hani? Bukan. Ini emang agak-agak ya. Kalau Cufiri gue skip, gue gak tahu namanya, tapi gue tahu gue mau apa. Oke, gue mau sell gitu ya. Boleh ya. Itu dia langsung lompat, nggak tahu deh gue namanya, pokoknya gue sell. Oke, boleh. Kita kan bukan lagi ujian CFD ya gitu. Ya betul, namanya dark cloud cover ya. Bukan bullish engulfing, Ivan. Kalau bullish berarti tandanya mau ke atas. Kalau ini dari atas, ini dari bawah ke atas. Nah, ini munculnya di atas. Ini Terry Chandra, betul, dark cloud cover ya. Jadi awan gelap menggelantung. Ini aja, ini monthly ya teman-teman. Ini candle monthly gitu ya. Ini bulan apa sih? Baru pertengahan. Sebenarnya candle ini belum matang. Kenapa? Ini kan kalau candle monthly berarti matangnya itu, tutupnya itu di 31 Maret. Sekarang kan baru di 16 Maret. Berarti baru bisa aja ini berubah. Jadi teman-teman bisa aja candle ini berubah karena ini Maretnya belum selesai gitu ya. Tapi di sini udah ngasih sinyal bearish. Kita lihat coba ya di weekly. Tuh. Ya. Kalau di weekly udah jadi ya let's say ini bisa jadi evening star. Tapi teman-teman bisa lihat di sini dia udah U-turn kayak gitu. Ya, jadi untuk wifi ya saya lihat chart yang sebelah ya. Ini itu kan chart untuk ukur support. Saya lihat chart yang resistennya. Tuh. Wifi itu udah nyampe di sini. Pas-pasan di resisten Fibonacci 27. Jadi sekarang dia bergeraknya di sini 27 1970. Nah, kalau dia bergerak naik ya paling ke 2100-an. Ya nggak nyampe. Paling di sini dulu 2000 ya. Tapi turun di bawah 1670 ya ke 1340 gitu ya. Jadi ya
membaca sinyal, kita bisa membaca sinyal market, nggak ada ruginya. Kata Ibu Hani, apa itu, baru dengar aku. Iya ini Bu, ya ini ya Dok, nih namanya dark cloud cover. Emang antik, ini jarang muncul, makanya tadi saya bilang, nah ini nih, coba nih ada yang tahu nggak namanya. Nah ini dia itu ngasih ini sinyalnya dark cloud cover, jadi tuh kayak awan gelap menggelantung. Nah, belakangan ini kan di Jakarta ya, kadang-kadang muncul awan gelap, belum tentu hujan, bisa aja trik lagi, bisa aja langsung biar hujan banjir kayak di Bekasi kemarin gitu ya. Jadi perlu untuk membaca sinyal. Ya kita tahu awan gelap menggelantung ya tandanya mau hujan, ya udah siap-siap payung gitu. Ya kalau udah punya barang ya jangan ditinggal. Ya kira-kira kayak gitu ya. Itu untuk wifi yang tadi. Terus Raja. Ya gimana dong? Ini udah. Kalau Raja ini satu lagi, pakai trendline bisa, pakai chart pattern bisa, tapi dengan satu trendline aja ya kita udah bisa dapet visual bahwa dia nggak lagi menuju utara, nggak lagi sayang, udah mulai nggak sayang, udah mulai jatuh ke bawah gitu. Kalau kayak gini Raja mana ya, 2080 1695 rasanya belum selesai penurunannya gitu ya. Ini Raja tuh ya. Jadi ya di analisa teknikal banyak sih tools-toolsnya ya, teman-teman belajarin dari yang simple aja sih gitu, asal bener cara bikinnya. MIDI nggak ada momentum lebaran nih Ci. MIDI coba ya, Alpha MIDI ya gimana ya, kayaknya sulit nih. Makin turun, iya makin turun MIDI. Saya ambil weekly-nya tuh gini. Gimana dong? Ini malah bisa, kalau nggak bisa tahan di 300 ke 284 tuh. Ya. Nah, kemarin di kelas, ya pokoknya ada deh di kelas online, saya ngebahas soal market cycle. Di Happy Trade Faster juga teman-teman yang subscribe IG kan ada ya. Nah itu penting, simple tapi bisa kita tahu ini fase apa, cycle apa gitu ya. Firdi udah lihat belum yang market cycle tuh? Ada kontennya di IG. PTRO tadi udah, Arya Permadi tadi udah, nanti dinonton rekamannya ya. Oke, David SMDR. Terus cuan-cuan JPFA. Bagus nih namanya. Cuannya sampai 3 kali. SMDR. Aduh. Cemana ini? Mana nih teman-teman? Gak enak nih saya nggak bacainnya nih buat David nih. Nih teman-teman, coba deh kamu sekarang yang bantu analisa SMDR. Betul, penting buat milih saham. Cek ya Firdi di konten buat subscriber. Kalau kontennya sekarang ada ya di IG ya. Gampang nyarinya. Oke, teman-teman nih SMDR, menurut kamu arahnya kemana SMDR? Kan si David yang tanya nih, Amsyong. Tuh. SMDR, Firdi bilang Amsyong. Iya. Nih ya, tuh ya, ini SMBR. FX Selatan, iya. Tuh ya, kejamnya. Saham lebih kejam dari ibu kota, Ibu Tiri. Oke ya, itu David. Teman-temannya sudah jawab. Selatan, paling naik 280, 290. Di sini ada 252 sih. Ya, terdekat ini ada resisten di 252. Tapi kalau lihat bentukannya kayak gini sepertinya potensi ke 200 lebih gede, lebih kejam dari mantan. Iya, kejamnya saham lebih kejam dari mantan. Lucu nih.
Bentar ya, saya tulis ya. Betul, lihat aja gerakannya kayak gitu. Dalam kurung SMDR, ntar nih saya ya kan. Oke, terus JPFA kita lihat udah ya David ya, jadi SMDR tuh masih arahnya masih turun ya. Nah nih JPFA teman-teman ya, hari ini kayak ujian candle nggak sih? Nih ada yang bisa ngeliat nih. Ini pasti dokter tadi tanya lagi, apaan lagi nih, gue nggak pernah dengar nama candle. Ada nggak yang tahu nih apa nih? Ini hari ini udah kayak ngeles aja lah. Ayo, candle apa lagi? JPFA. Ayo, ada yang tahu? Ayo yang punya bukunya dicontek. Contekannya di buku nih yang lengkap yang ada di sini nih, yang punya ini atau yang punya candlestick. Ayo dicontek. Kita hari ini belajar bahasanya market. Siapa yang tahu? Ayo. Ini udah jam 8. Sebentar lagi habis. Jangan sampai kita ini ya. Jangan sampai kita habis IG-nya nggak bisa ini. Nggak bisa kerekam nanti. Oke. Siapa yang tahu ini apa nama polanya? Spinning top bukan. Yang hijau swear hammer. Bukan, cuan. Hammer itu adanya di bawah. Kita lihat JPFA ini adanya di atas, lihat tuh. Ya. Posisi menentukan prestasi. Ya, udah saya tulis loh di buku di situ ya. Ini ada di atas. Saya spill ya, biar cepet ya. Saya spill ya. Ini namanya tweezer top. Oke. Nah, ini namanya tweezer top. Ini topnya high-nya ada di 2230, ini juga di 2230, ini juga di 2230. Jadi si Java ini dari sejak Februari 10 dia itu nggak bisa ngelewatin 2230. Berarti market udah kasih sinyal nih kalau setiap gue nyampe 2230 pada jualan gitu. Nah, artinya sinyal apa? Sinyal kalau udah pada jualan di situ. Nah, berarti apa? Emang ada yang mau beli di 2230? Silakan ya dijawab sendiri ya. Nah, yang namanya tweezer top itu tuh sinyal ini ada penjelasannya nih. Ya, ada penjelasan di sini. Nah, ini bagian dari keluarga bearish signal gitu. Nah, dimana konfirmasinya teman-teman bisa lihat sendiri di buku yang udah saya tulis, buku cara asik baca candlestick atau yang tadi quick notesnya, candlestick quick notes. Berarti si Java ini at least satu ya, 2230 bukanlah level untuk beli, ya kan? Karena setiap nyampe 2230 dia turun, berarti 2230 bukan level beli. Karena kalau kamu beli, kamu akan nyangkut di pohon kelapa. Berarti kalau itu kita bisa lihat 2230 adalah area resisten dari Java ya. Supportnya ada di mana? Support terdekatnya ada di pertama ada di 1940, 1845. Nah, kalau dia ditutup di bawah 1845 berarti secara jangka pendek di daily ini ada yang namanya potensi double top dengan neckline 1845. Gitu ya. Itu dulu ya. Miss, Vibo harus tarik di time frame berapa? Di time frame berapapun bisa. By the way, nanti saya akan kasih ininya poster Fibonacci analisis ya. Oke. Ini udah oke deh, saya masih bisa bacain mungkin 1-2 saham lagi. Ini ada yang tanya, saya baca di sini ya. Tadi ada yang tanya dokter, panjang nih pertanyaannya, bentar ya. Pertanyaannya mana nih ya? Ci, boleh nggak kita menilai saham bisa naik atau turun dari MACD dan atau stok RSI? Nah, jadi kita kalau kita memakai indikator, kita harus tahu indikatornya itu fungsinya untuk apa. MACD dan RSI itu untuk mengukur momentum ya.
gini, analisa teknikal itu adalah satu kesatuan. Yang paling mendasar daripada analisa teknikal itu yang kalau teman-teman melihat tanpa indikator, ini cuman begini doang, kita bisa tahu bahwa ini lebih besar potensi turun daripada naik. Kita cuman bisa ngelihat candle tanpa indikator. Jadi boleh-boleh aja kalau misalnya kamu cuman mau ngelihat dari momentum gitu, boleh-boleh aja. Masa saya bilang nggak boleh, boleh-boleh aja. Tapi kalau saya pribadi, yang utama adalah harga. Berarti yang mana sih yang saya akan lihat? Harga dulu. Kalau kita ngelihat di sini, ini chart saya teman-teman, ini di atas nih, tuh. Ini RSI, tuh. Ada nggak? Saya ada pakai indikator, tapi yang utama yang saya lihat ini, gitu. Kalau kita lihat pakai indikator, ini juga sudah ada yang namanya bearish divergence, gitu. Jadi saling melengkapi. Kalau ditanya boleh apa enggak, ya boleh-boleh aja gitu ya. Cuan BBRI tadi udah dibahas. UNVR ini ada yang tanya ya, Firly juga ada tanya UNVR major trendnya turun ya. Ini weekly tuh. Ini saya tinggal bacain aja garis-garis yang udah ada. Jadi UNVR kemarin low-nya dari 985, di sini sampai di resisten terdekat 1335 ya. Di atas ditutup di atas 1335 ke 1475. Ya, sekarang ada bergerak di sini. Ini weekly ya. 1145 1335. Jadi dia akan bergerak di rentang itu. Kalau kita lihat daily nih. Tuh ya. Selama dia masih terus bikin higher low, ya arahnya masih ke atas. Kalau misalnya ini besok melemah, sepertinya dia akan menuju 1260, supportnya di sini 1145 gitu. Kalau dilihat major trendnya masih turun gitu sih ya. Itu untuk UNVR. Oke, ini saya langsung takut ini ya teman-teman, takut nanti nggak bisa di receive. Saya langsung giveaway ya, giveaway hadiahnya ini poster Fibonacci analisis yang tadi mau belajar Fibonacci, gimana cara menggunakan indikator Fibonacci. Oke, pertanyaannya udah siap belum nih teman-teman? Udah siap belum? Oke, udah siap. Pertanyaannya, oke, siap ya. Kalau shooting star, kembarannya apa namanya? Shooting star munculnya di atas. Kalau yang bentuknya sama kayak shooting star tapi munculnya di bawah, apa namanya? Shooting star. Oke, yang pertama ngejawab itu Ibu L. Jadi, tadi udah dijelasin ya. Shooting star kembarannya namanya apa? Ya, gini. Ini sekali lagi ya, teman-teman. Ini shooting star. Munculnya di puncak. Ini sama, tapi munculnya di bawah, namanya inverted hammer. Selamat Ibu L, nanti Ibu L DM saya alamatnya, nanti dikirimin ini ya, poster Fibonacci analisis ya. Keren. Tuh, semua jawabnya udah bener, tapi kalah cepet sama Ibu L. Dia yang pertama kali jawab duluan. Nah, teman-teman ya. Jadi itu analisa teknikal, saling melengkapi satu dengan yang lain. Ini posternya nanti saya kirim. Jadi ini kan untuk belajar mau nariknya yang mana sih Ci? Nah, ini ada di sini, ada di poster Fibonacci gitu ya. Teman-teman, saya udahan dulu IG live-nya, takut kagak bisa di save. Saya mau live nyambung lagi di
platform sebelah. Ya nanti jam 9 saya ada live lagi. Jadi siapa yang menang? Yang menang Ibu L Trader ya. Gitu. Oke. Kita ketemu lagi. Oh ya, sepertinya minggu depan saya tidak IG live malam. Ya. Minggu depan saya mungkin IG live-nya kalau nggak hari Senin, hari Minggu siang. Nanti saya tanya deh, teman-teman pilih yang mana, lebih baik Minggu siang atau Senin malam saya IG live ya, karena minggu depan saya ada acara bukber gitu, jadi nggak keburu untuk IG live. Nah malam ini nanti jam 9 saya live di Senin tuh, Firdi udah ngomong Senin, kayaknya bakalan Senin ya, saya akan live di TikTok. Teman-teman, wah nanti dibikin polling dah, ada yang Minggu siang, ada yang Senin. Nanti saya bikin polling ya minggu depan ya, nanti pilih mana. Jadi untuk minggu depan saya nggak bisa malam ya. Selamat malam semuanya, kita ketemu lagi di live berikutnya. Dadah. Nanti ya kita polling ya.